Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4, akuntansi keuangan lanjutan, akan membahas materi terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Maderina Sulistiasari dengan NIM 2017-051009, yang kedua ada Ide Bagus Putuwedananta dengan NIM 2017-051013, yang ketiga ada Nikomang Sata Putri Merta Agustina dengan NIM 2017-051015, yang keempat ada Kadek Erimanda Sastrini dengan NIM 2017-051017, dan yang terakhir ada Putu Ari Handayani dengan NIM 2017-051028. Baik, adapun submateri atau subbahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan karakter konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yang kedua ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, yang ketiga yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan yang terakhir yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Next, adapun bahasan yang pertama yaitu terkait dengan karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama yaitu prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis, yaitu berikut ada beberapa faktornya. Yang pertama yaitu prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Yang kedua ada kondisi industri secara umum. Yang ketiga ada nilai strategi bisnis. Yang keempat ada kualitas manajemen. Dan yang terakhir yaitu nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan akuisisi pada nilai buku. Yang selanjutnya yaitu diferensial. Berdasarkan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasi melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Next. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, dan yang terakhir kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi kecuali untuk komponen-komponen berikut ini, yaitu ada liabilitas kontingensi, pajak penghasilan, imbalan kerja, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham, dan aset tersedia untuk dijual. Adapun jurnal pada pengatribusian diferensial terhadap persediaan dan tanah, yaitu persediaan dan tanah di debit, diferensial di kredit. Next. Selanjutnya yaitu goodwill. Menurut PSAK mendefinisikan bahwa goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari
Yang pertama, imbalan dialihkan ditambah dengan kepemilikan dan pengendalian ditambah dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya, dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, maka dapatlah goodwill. Goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak diakuisisi. Selanjutnya yaitu pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terhadap goodwill negatif, pembelian yang dilakukan oleh investor atas investi terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima Untuk kasih waktu dan tempat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Next. Yang pertama yakni konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat, akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan di mana PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1, miliar. Nah, jadi jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi akuisisi PT Andalas yaitu dengan mendebit akun investasi PT Andalas sebesar 1, miliar, lalu mengkredit akun kas sebesar 1, miliar. Jadi jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Next. Yang kedua, yakni membuat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Jadi jurnal yang dibuat yakni dengan mendebit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, dan mengkredit akun investasi pada PT Andalas sebesar 1, miliar. Jadi jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Next. Yang selanjutnya yaitu jurnal pada eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Jadi dengan mendebit akun persediaan sebesar 50 juta, mendebit akun tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta, dan mengkredit diferensial sebesar 300 juta, dan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Jadi jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Next. Nah, yang kedua yakni mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, jadi untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Jadi, jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan dividen yaitu dengan mendebit akun kas dan serta mengkredit akun investasi pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua, jurnal untuk mencatat penghasilan dari perusahaan yang pengakuisisi dengan mendebit akun kas dan juga mengkredit akun investasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, yaitu materi yang ketiga yaitu laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada buku paket yang sudah ada, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1 miliar 955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih PT Nusantara yaitu sebesar 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta, lalu ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta,
dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, dan laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Next. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah: pertama, saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000.000 rupiah, ditambah dengan laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta rupiah, dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, dan dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta, mendapat hasil laba rugi konsolidasian sebesar 1.955 juta. Next. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada gambar di bawah ini tampak laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak bisa dilihat di bawah ini. Next. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka, entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Next. Bisa kita lihat pada tabel 4.7 terdapat neraca saldo per 31 Desember 2016 antara PT Nusantara dan PT Andalas. Next. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 250 juta dikali 100%, maka jurnalnya yaitu di debit investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta dan dikredit pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu dengan cara 100 juta dikali 100%. Jurnalnya yaitu di debit kas sebesar 100 juta rupiah, lalu dikredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Next. Selain itu, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Selanjutnya, untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, caranya yaitu 5 juta dikali 100%. Jurnalnya yaitu, yang pertama, di debit investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, lalu dikredit ada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, caranya yaitu 25 juta dikali 100%. Jurnalnya yaitu di debit bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta dan dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Next. Berikut kita bisa lihat tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016.
Next. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah yang pertama untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu jurnalnya itu di debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, di kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi, jurnalnya yaitu di debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, lalu saldo laba sebesar 550 juta, lalu diferensial sebesar 255 juta, dan di kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 165 juta. Next. Yang ketiga, mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, jurnalnya yaitu tanah di debit sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di debit sebesar 5 juta, lalu di kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan diferensial sebesar 255 juta. Lalu yang keempat, ada pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan, jurnalnya yaitu di debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dan di kredit beban penyusutan sebesar 5 juta. Lalu yang kelima, ada pengakuan penurunan nilai goodwill, di debit jurnalnya yaitu di debit kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, dan di kredit goodwill sebesar 25 juta. Baik, materi selanjutnya waktu dan dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada kepemilikan sebagian ini, investor membeli kurang dari 100% sehingga akan muncul sisa yang bisa kita sebut dengan non-pengendali. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada PSAK nomor 65 revisi 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika entitas tersebut memiliki yang pertama kekuasaan atas investi, contohnya PTA mengakuisisi 100% PTB. Berarti di sini PTA mempunyai kekuasaan atas PTB. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Di sini akan terjadi imbal hasil akibat keterlibatan si investor di investi karena di sini PTA menyerahkan atau membeli saham yang berarti ada pemasukan pada kas sehingga investi berhak memberikan imbalan pada investor. Selanjutnya, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Di sini si PTA yang sifatnya investor boleh mengikuti RUPS sehingga apapun yang terjadi di RUPS atau rapat umum pemegang saham otomatis ada keterlibatan semua investor. Yang kedua ada faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi antara lain. Yang pertama ada tujuan dan desain investi. Aktivitas relevan bagi investi, yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak imbal hasil variabel atau keterlibatannya dengan investi. Yang kelima, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investi. Selanjutnya juga ada kepentingan non-pengendali. Implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut sebagai kepentingan non-pengendali atau NCI, di mana implikasi dari NCI ini diatur juga dalam PSAK nomor 65 revisi 2014. Definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak tidak didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk karena merupakan bagian dari investor lain yang kepemilikannya kurang dari 50%, sehingga NCI itu tetap dilaporkan tetapi tidak diakui induk. Setelah itu adalah entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Lalu di entitas induk NCI akan dilaporkan juga. Selanjutnya, ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Saat dilakukan akuisisi, diketahui nilai wajar dari kepentingan pengendali senilai 300 juta. Nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1,4 miliar. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas yaitu 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara, yaitu yang pertama nilai investasi senilai 1,2 miliar di kredit, dan nilai buku yang termasuk terdiri dari saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta, total nilai buku 1,2 miliar, dan juga ada porsi kepemilikan. Porsi kepemilikan di sini karena PT Nusantara membeli 75% saham dari PT Andalas seharga 1,2 miliar. Maka 75% ini termasuk kepemilikan sebagian. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi senilai 900 juta diperoleh dari 1,2 miliar dikali 75% di sebelah kredit. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku senilai 300 juta diperoleh dari nilai investasi 1,2 miliar dikurangi dengan nilai buku 900 juta sehingga diperoleh selisih atau diferensial. PT Nusantara juga mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut per 1 Januari 2015, yaitu investasi pada PT Andalas 1,2 miliar di debit dan kas di kredit sebesar 1,2 miliar. Selanjutnya untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Saham biasa PT Andalas yaitu senilai 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial atau perbedaan nilai investasi dan nilai buku senilai 300 juta. Selanjutnya, investasi pada PT Andalas senilai 1,2 miliar. Kepentingan non-pengendali atau bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara senilai 300 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial yang terdiri dari persediaan senilai 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, sehingga diferensial diperoleh senilai 300 juta, bangunan dan peralatan senilai 60 juta. Nah, jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dan nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Dapat terlihat pada jurnal 29E menunjukkan pada kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Ari Handayani. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah akuisisi. Di sini dapat dilihat mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian di antara aset dan juga liabilitas. Total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas nantinya adalah sebesar 7 miliar 800 juta.
Next. Selanjutnya adalah materi konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, dengan informasi yang sama juga, kita ketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, akan mendebit kas sebesar 37.500.000 dan mengkredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, mendebit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan mengkredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Next. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara juga akan mencatat jurnal yaitu bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Dan juga mendebit investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan mengkredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Next. Adapun materi mengenai isu lain seputar konsolidasian. Terdapat biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014, instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Next. Sebagai contoh, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 juta. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara pun mengeluarkan beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai per saham 1.000, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. Dengan mendebit investasi pada PT Andalas sebesar 1.550.000.000 juta dan mendebit beban pengakuisisian sebesar 150 juta. Sedangkan di kredit terdapat kas sebesar 200 juta, modal saham 1 miliar, dan premium saham sebesar 500 juta. Baik, saya akan kembalikan ini kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih.